Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa huwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammad ibn Abdullah min waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Bapak Ibu saudara sekalian, yang semoga kita terus dalam curahan rahmat, taufik, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah, ketika kita sudah berada di hari-hari akhir dari bulan Sya'ban, yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, adalah bagaimana setiap kita memiliki komitmen, tekad yang kuat dan komitmen untuk menjadikan Ramadan tahun ini, jika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, untuk menjadi Ramadan terbaik kita, untuk menjadi Ramadan yang paling berarti dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena hampir setiap tahun kita selalu didatangi tamu yang agung ini. Yang jadi pertanyaan adalah, sekian puluh tahun kita bertemu dengan Ramadan, apakah sekian puluh tahun itu Ramadan memberikan pengaruh positif bagi kehidupan kita? Sekian lama, sekian banyak kita setiap tahun dipertemukan dengan Ramadan, apakah Ramadan dan nilai-nilai kebaikan yang ada di dalamnya selama ini telah mewarnai perjalanan kehidupan kita? Nah, tentu ini pertanyaan-pertanyaan penting bagi kita, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan kali ini 1445 Hijriah, maka ini harus menjadi Ramadan terbaik kita. Bagaimana caranya? Kita semuanya berikhtiar secara maksimal, bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan itu, untuk mewujudkan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Setidaknya ada 5 hal yang barangkali bisa membantu saya dan kita semuanya untuk bisa menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik kita. Pertama, bagaimana kita menghadirkan satu kesadaran penuh bahwa kehadiran Ramadan dalam kehidupan kita itu merupakan nikmat dari Allah. Sama seperti nikmat-nikmat yang lain, tetapi nikmat yang ini agak berbeda. Supaya kita merasakan rasa syukur yang besar terhadap nikmat ini. Kita menghadirkan satu kesadaran bahwa ketika Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, bisa hari Senin atau Selasa, tergantung pengumuman nanti, atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti apa yang sudah dikeluarkan pengumuman oleh ormas tertentu yang sudah diumumkan. Kalau kemudian kita bertemu dengan Ramadan ini, ingat bahwa itu adalah cara Allah untuk menunjukkan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Itu adalah bentuk karunia Allah, nikmat Allah. Apa? Supaya kita bisa terus meningkatkan perbaikan diri, supaya kita bisa terus meningkatkan kualitas keimanan kita, supaya kita bisa menambah tabungan amal baik kita, supaya kita bisa menambah bekal kita
Karena menjalani kehidupan ini perlu bekal untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Maka ketika seorang bertemu dengan Ramadan, itu adalah nikmat yang luar biasa. Buktinya tidak semua orang yang merindukan bertemu dengan Ramadan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Minta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, tapi boleh jadi kemudian sudah dipanggil Allah terlebih dahulu. Sejak bulan Rajab kita sudah sering mendengar doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sejak bulan Rajab 2 bulan yang lalu kita sudah sering mendengar di musholla masjid, saudara-saudara kita banyak yang meminta, ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Kenyataannya hingga hari ini tidak semua yang berdoa itu kemudian dikabulkan Allah. Barangkali setiap hari di HP kita, di grup-grup kita sering mendapatkan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si A, si B. Atau bahkan mungkin ada di antara keluarga kita yang mungkin hari ini atau kemarin atau sepekan yang lalu atau sebulan yang lalu atau dalam beberapa bulan ini setelah Ramadan yang tahun yang lalu, orang-orang dekat kita yang kemudian dipanggil Allah, atau mungkin mitra bisnis kita, teman kerja kita, tetangga kita. Karena setiap hari pasti ada yang meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang yang tidak berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Maka ketika Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan, ingat itu adalah nikmat karunia Allah. Salah satu cara Allah agar kita bisa mereguk maghfirah, pengampunan dari Allah, rahmat Allah. Untuk itu kita harus senang, bahagia, dan bersyukur. Maka di dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, terhadap karunia Allah, terhadap rahmat Allah, kehadiran Ramadan itu adalah nikmat karunia Allah, rahmat Allah. Terhadap yang demikian itu fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bersukacita, berbahagia, senang, bersyukur. Inilah mengapa kemudian hari-hari ini kita sering mendengar ada istilah spanduk, flyer, marhaban ya Ramadan. Karena ungkapan marhaban itu ungkapan kebahagiaan. Anak-anak keluarga kita semuanya kita kondisikan untuk menyambut dengan gembira, marhaban ya Ramadan. Begitulah orang Arab itu kalau menyambut tamu yang agung itu biasa mereka mengungkapkan dengan ungkapan panjang, tapi intinya selamat datang. Tapi ungkapannya kadang-kadang dengan redaksi halaltum ahlan wa wata'tum sahlan wa nurahib bikum tarhiban famarhaban bikum famarhaban bidzuyufil kiram, dan seterusnya. Fa ahlan wa sahlan. Ma'asyiral muslimin, dan Allah perintahkan kita la in syakartum la azidannakum. Kalau kita menyadari bahwa pertemuan kita dengan Ramadan itu nikmat yang wajib disyukuri, maka itu juga merupakan salah satu cara untuk menyadari bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kita betul-betul mensyukuri dan kemudian menjadikan Ramadan itu Ramadan terbaik dalam hidup kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kenapa? Karena ada manusia yang memang gak suka ketemu dengan Ramadan. Ada manusia yang merasa Ramadan ini penghalang, sehingga tidak pernah merasa itu nikmat. Karena kesehariannya memang hidupnya bergelimang dengan maksiat, dengan mungkaran, dengan dosa. Sehingga apalagi sudah namanya makan minum itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaannya. Akhirnya Ramadan ini seakan menghalangi. Mau makan sana, makan sini, pada tutup. Kalau ada harus malu-malu. Banyak warung yang masih buka setengah tiang. Di atas tertutup, bawahnya kelihatan kaki-kakinya. Sehingga ada merasa risih dan kemudian gak senang, dan akhirnya tidak merasa itu sebuah nikmat. Maka hanya orang-orang yang beriman yang kemudian merindukan datangnya bulan ini. Kualitas keimanan seorang inilah yang kemudian menjadikan pertemuan dengan Ramadan itu menjadi sebuah nikmat yang tidak akan pernah disia-siakan. Maka agar Ramadan menjadi terbaik, kita harus selalu hadirkan pertemuan kita dengan Ramadan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu terus kita senang, bahagia, dan bersyukuri nikmat itu. Yang kedua,
Ma'asyiral muslimin wal muslimat hafizakumullah. Apa cara yang kedua adalah kenalilah dengan baik kemuliaan dan keistimewaan tamu ini. Kalau kita mengenali dengan baik keistimewaan dan kemuliaan tamu yang mendatangi kita, maka tentu sambutan kita berbeda. Dan kemudian kita meresponnya juga dengan berbeda. Ada tamu yang biasa-biasa saja, kadang-kadang kita juga cuek menyambutnya. Coba kalau tiba-tiba JM mengumumkan akan mendatangi kantor kita, dijadwal, wah pasti kita semua akan menyiapkan persiapan dengan berbagai macam cara. Coba tiba-tiba RI 2 mengumumkan esok hari mau mendatangi KB Bukopin ini. Wah, mungkin akan banyak waktu yang kita buang, energi yang kita kerahkan, biaya yang kita persiapkan, rapat nggak henti-henti dan lain sebagainya. Begitulah manusia ketika menyambut tamu. Lah, yang datang ini bukan sembarang tamu. Tamu yang menjanjikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan kepada kita tentang kemuliaan dan keistimewaan Ramadan? Maka kita harus fahami itu. Sebab tak kenal maka tak sayang. Sehingga akhirnya kalau kita nggak tahu keistimewaan kemuliaan, kita juga cuek dan kemudian meresponnya biasa saja. Ya lewat begitu saja dan kita numpang lewat. Sehingga tidak ada respon yang positif, penyambutan yang maksimal. Di dalam hadis yang banyak disampaikan oleh para ulama, Nabi SAW mengenalkan kepada umatnya, sahabatnya, kepada kita semuanya tentang tamu yang istimewa ini. Sehingga pantas kalau kemudian kita harus menjadikannya sebagai terbaik dalam hidup kita. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Ini disampaikan Nabi ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan dalam tanda petik semacam pidato kenegaraannya. Lalu beliau katakan, Ramadan ini bukan biasa saja, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah selama ini kita ingin barokah hidup kita? Indonesia ini kata berkah barokah ini sangat familiar. Semua pengen berkah. Orang membuka usaha warung namanya rumah makan berkah. Bahkan toko bangunan pun juga PT-nya, CV-nya atau usaha toko bangunannya berkah jaya atau apa. Semua berkah, berkah, berkah. Karena kita paham hidup ini terasa hampa kalau tidak berkah. Sehingga kita selalu mengharapkan barokah Allah. Kita masuk rumah disunahkan untuk mengucapkan salam. Isinya salam ketika ketemu dengan yang lain yang masuk rumah adalah mendoakan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada saudara kita melangsungkan pernikahan, doa yang diajarkan Nabi untuk mendoakan saudara kita yang menikah, apa? Mendoakan keberkahan. Maka nggak cukup dengan mengucapkan selamat berbahagia. Dulu di masa jahiliyah begitu. Diriwayatkan dalam hadis Uqail ibn Abi Thalib ketika menikah diucapkan selamat dengan ucapan birrafa wal banin, semoga bahagia dan banyak anak. Lalu diingatkan Nabi melarang dan diganti dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bahkan sampai 2 kali doa keberkahan itu. Semoga Allah berkahi engkau dan semoga juga Allah berkahi atasmu dan semoga Allah himpun kalian berdua dalam kebaikan. Bapak Ibu tahu perbedaan barakallahu laka dengan barakallahu alaika? Kenapa kok sampai didoakan 2 keberkahan? Para ulama menyampaikan, menjelaskan. Yang pertama, semoga ketika engkau dalam kebahagiaan diuji dengan sesuatu yang menyenangkan, Allah selalu berkahi. Tapi namanya hidup rumah tangga pasti kadang-kadang menghadapi masalah. Karena tidak mungkin hidup ini tanpa masalah. Maka kalau ada rumah tangga, keluarga yang tidak ada masalah, justru itu rumah tangga yang bermasalah. Karena aslinya hidup ini ujian, cobaan, pasti kita diuji. Maka ketika datang ujian, permasalahan dalam rumah tangga, maka semoga juga tetap engkau dalam barokah Allah. Sehingga selalu ada solusi. Sehingga panjang umurnya menikah untuk sehidup semati. Tidak hari ini nikah, 3 hari langsung pisah dan seterusnya. Itu doa barokah yang kedua.
maka barakallahu laka wa baraka alaik. Lagi-lagi berkah, berkah, berkah. Nabi mengatakan inilah barokah itu, syahrun mubarak. Maka kalau keluarga memaksimalkan momentum Ramadan untuk peningkatan ibadah kepada Allah, mengkondisikan rumahnya berbeda, kemudian setiap muslim komitmen membuat sebuah perbedaan yang berarti dalam penguatan dan peningkatan iman, takwa dan amal solehnya, maka yakinlah pasti hidupnya diberkahi, rumah tangganya diberkahi, kehidupan ekonominya diberkahi. Dan kalau ini kemudian diikuti oleh semua elemen bangsa yang mayoritas muslim, maka kehidupan berbangsa dan bernegara kita pun pasti akan diberkahi. Karena Ramadan syahrun mubarak, melekat sifat mubarak itu pada bulan suci Ramadan. Ditambah lagi selain diwajibkan puasa, keutamaannya futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Jadi semuanya kalau ditanya mau masuk surga pasti mau. Inilah momentum Ramadan itu, kesempatan besar masuk surga. Wa ughliqat abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Kita selalu berdoa setiap hari, doa sapu jagat, dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah apa? Wa qina adzabannar. Selamatkanlah kami ya Allah dari api neraka. Ramadan itu dianugerahkan Allah kepada kita. Allah pertemukan kita dengan Ramadan agar kita semakin jauh dari api neraka, karena pintu-pintu neraka ditutup. Ada malam Lailatul Qadar dan seterusnya dan seterusnya. Ibadah dilipat gandakan pahala, banyak sekali penjelasan tentang. Nah, kita harus mengenali. Mumpung belum masuk Ramadan, mari kita coba gali lagi. Sebab kalau mengenali dengan baik keutamaan itu bisa menyemangati kita. Kalau kita melihat kompensasi pahala yang dijanjikan, pasti kita semangat. Sama lah kalau kita dapat proposal, ada kesempatan tugas atau ada kesempatan proyek dengan nilai fantastis, pasti semuanya semangat. Kalau ini bukan lagi untuk dunia dan akhirat, untuk masa depan kita yang gemilang, maka mengenali Ramadan, kemuliaan ini juga akan menyemangati kita untuk kalau begitu nggak boleh biasa-biasa saja. Ini harus menjadi Ramadan terbaik. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, fahami dengan benar bahwa puasa Ramadan itu adalah amrun ilahi, perintah Allah, instruksi dari Allah. Yang manggil kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selama ini setiap detik waktu, setiap hari menghidupi kita, mencukupi kebutuhan kita, sehingga seluruh anggota tubuh kita berfungsi secara normal, kemudian dicukupi seluruh kebutuhan kita. Allah, bukan siapapun. Ya kita saja kadang-kadang kalau dipanggil, yang manggil itu GM, yang manggil atasan kita, yang memerintah itu orang-orang penting, pasti kita siap. Apalagi kalau ini Allah, maka sudah barang tentu kita harus mengatakan, begitu Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka kita ucapkan labbaik ya Allah. Siap ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi perintahmu. Maka ini juga akan bisa memotivasi, menyemangati. Karena tahu bahwa ini yang memerintahkan bukan, yang menginstruksikan bukan siapapun, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Ini saking sayangnya Allah, perintah ini hanya untuk orang beriman. Wahai orang beriman. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, memang puasa ini bukan amalan yang ringan, tidak mudah, memang berat. Ya buktinya untuk puasa 1 hari saja di luar Ramadan, ya, berat apa ringan? Berat. Tapi tadi ketika berangkat dari ini, mengingat ini adalah perintah Allah. Seperti setiap 5 waktu kita melaksanakan sholat, seperti ketika kita siap untuk membayar zakat, perintah-perintah Allah yang lainnya kita siap laksanakan. Maka ini juga sama. Begitu mengingat ini perintah Allah,
maka yakin Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mendiamkan kita. Pasti Allah akan tunjukkan jalan, Allah mudahkan, sehingga Ramadan bukan hanya sehari, 2 hari, 5 hari, 1 pekan, 3 hari dalam sebulan, tapi kita siap melaksanakan puasa itu selama sebulan penuh. Ini adalah karena muncul dari kesadaran bahwa ini perintah Allah, panggilan dari Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, berangkat dari iman, kesadaran bahwa ini perintah Allah, iman karena ini yang memerintahkan Allah, wa ihtisaban, dan semata-mata mengharap ridha Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Begitu pula siapa yang menghidupkan malam Ramadan berangkat dari iman dan mengharap ridha Allah, diampuni dosanya. Siapa yang memburu malam Qadar iman wa ihtisaban, juga diampuni dosanya. Jadi ini adalah perlu kita fahami seperti itu, bahwa ini yang menginstruksikan, memerintah adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memanggil adalah Allah, yang karena itu kita siap untuk melaksanakannya, dan yakinlah Allah akan memudahkan, Allah akan memberikan jalan-jalan kemudahan yang menurut kita kadang-kadang sulit, berat, tidak mudah, tapi ternyata kita mampu melampauinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu wa taala sendiri menjanjikan, siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, sungguh-sungguh melaksanakan perintah kami, melakukan sesuatu berangkat dari bahwa ini panggilan Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kata Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalan kemudahan itu, sehingga terasa mudah, sehingga terasa ringan. Yang keempat, sebelum terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, di antara tips dan cara agar kita dapat menjadikan Ramadan terbaik kita adalah kita perlu selalu ingat bahwa bisa saja pertemuan dengan Ramadan kita tahun ini boleh jadi itu bisa terakhir. Bisa saja ini menjadi Ramadan terakhir kita. Kalau sudah merasa atau mengingat bahwa itu Ramadan terakhir, maka tentu kita berupaya untuk menjadikannya terbaik. Dan memang perlu selalu kita hadirkan itu. Karena apa? Karena kita juga nggak tahu umur kita sampai kapan. Ajal itu bisa datang kapanpun. Kematian bisa datang tanpa pernah permisi dan tidak pernah bisa diprediksi. Dia bisa datang kapan saja. Kita hanya bisa merencanakan, kita hanya bisa bercita-cita, tapi pada akhirnya dia akan datang pasti. Hidup ini sekali, sesudah itu mati. Dan kematian bisa datang kapan saja. Makanya kalau menyadari itu, kita jadi semangat. Jangan-jangan ini memang Ramadan terakhir kita, maka kita maksimalkan tarawihnya, maksimalkan qiyam Ramadannya, maksimalkan puasanya, agar jangan sekedar puasa, tapi bagaimana menjaga seluruh anggota badan dan mulut kita juga untuk puasa dari hal yang buruk. Memaksimalkan, menjadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, sehingga mengakrabkan diri dengan Al-Quran juga maksimal. Memaksimalkan sedekah, zakat, infaknya, memaksimalkan semua amalan-amalan ibadah, menu-menu ibadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena boleh jadi ini Ramadan terakhir. Nah, menghadirkan ini penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan yang lainnya, ketika ada orang yang mau sholat, Nabi menasihati, kamu kalau pengen khusyuk sholat supaya menjadi sholat terbaikmu, bagaimana? Kata Nabi, idza kumta ila sholatika fasolli sholatan muwatti. Dikasih tips, dikasih kiat. Kalau pengen sholatnya khusyuk, menjadi sholat terbaik, maka sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang akan pamitan, seperti sholatnya orang yang akan meninggalkan dunia. Kalau seandainya kita tahu ajal kita nanti asar, kira-kira dari sekarang sampai asar nanti kita ngapain? Mungkin ada yang ngajak ngopi, ngajak ini macam-macam. Tunggu dulu, ajal sudah mau datang ini. Mungkin kita akan banyak sedekah, banyak sedekah, banyak ini,
banyak membaca Quran. Nah, mari kita hadirkan, karena bukan hal mustahil, bisa saja kematian datang kapan saja. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah syairnya, "Tazawwad minad dunya fa innaka la tadri idza junna lailun hal ta'ishu ilal fajri fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr." Tazawwad minad dunya. Kalau Anda pengen sibuk dengan dunia, mau 24 jam waktunya, pikirannya, energinya untuk dunia, silakan kalau mau. Tapi ingat, idza junna lailun, apabila malam telah gelap gulita, hal ta'ishu ilal fajri, apakah ada di antara kita yang bisa menjamin esok hari kita akan bangun, kita akan hidup sampai fajar? Ada Bapak Ibu yang bisa menjamin? Tidak ada. Hari ini kita hanya bisa mentarhib Ramadan, tapi apakah ada jaminan pasti kita akan menemui hari Senin atau Selasa awal Ramadan? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka kalau Allah panjangkan umur kita, dipertemukan dengan Ramadan, jangan sia-siakan. Jadikan itu Ramadan terbaik kita dengan menghadirkan kesadaran, jangan-jangan ini Ramadan terakhir saya. Sehingga kita harus memaksimalkan ibadah kepada Allah. Kita semuanya adalah calon mati semua. Dan hidup ini sekali, setelah itu mati. Bisa saja bapak-bapak ya mati duluan baru saya, atau bisa juga nanti saya mati setelah bapak-bapak mati. Nah, kalau mau milih enaknya begitu. Tapi kan namanya kematian bisa datang kapan saja. Bisa ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa diperlambat, nggak ada yang bisa dipercepat. Datang ajalnya sudah tercatat semuanya. Kita hanya nunggu giliran. Oleh karena itu, ini perlu untuk menyemangati, perlu dihadirkan itu. Maka kalau Nabi tadi memberikan tips kepada sahabatnya, kalau mau sholat, hadirkan seakan-akan engkau ini sholat terakhir, sholat orang yang kepamitan. Ketika Allah pertemukan dengan Ramadan nanti, hadirkan. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir saya, maka kita harus bertekad untuk menjadi Ramadan terbaik kita. Terakhir, Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu tradisi doa yang bagus yang biasa dibaca oleh orang-orang besar salafun saleh. Ya, Yahya ibnu Abi Katsir, seperti disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau menceritakan Yahya ini adalah seorang tabi'in, bahwa di antara tradisi sebagian sahabat doa menjelang Ramadan ini atau ketika masuki Ramadan awal-awal itu adalah ada doa bagus sekali, kita bisa teladani. Apa itu? Yaitu doanya Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ada 3 permintaan yang mereka minta dan biasa mereka minta menjelang Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan doa kaleng-kaleng. Apa yang pertama? Ya Allah, salimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Panjangkan umurku bertemu dengan Ramadan. Bapak Ibu, ini doa standar. Semua orang minta itu. Maka sering kita dengar Allahumma balighna Ramadan. Semua orang minta dipertemukan Ramadan. Tapi yang 2 ini, berikutnya ini yang dahsyat luar biasa, yang harus menjadi inspirasi, motivasi kita. Apa? Mereka tidak sekedar minta dipertemukan Ramadan, tapi mereka juga berdoa minta kepada Allah, wasallim li Ramadana. Apa artinya? Dan ya Allah, hantarkan Ramadan itu dalam kehidupanku. Jadi Ramadan tidak hanya sekedar kita numpang lewat Ramadan, tanggalan biasa, bulan biasa, kemudian kita tidak membuat perbedaan signifikan dalam ibadah. Tapi ya Allah, hantarkan Ramadan itu dalam kehidupanku, mewarnai sisi-sisi kehidupanku. Hantarkan kemuliaan, keistimewaan Ramadan itu mewarnai kehidupan keluargaku, mewarnai urusan pekerjaanku. Hantarkan kemuliaan, kesempurnaan dan keistimewaan Ramadan itu dalam hidupku. Sehingga bertemu Ramadan itu bukan biasa. Tidak seperti tidak hanya sekedar datang Ramadan, keluar Ramadan, biasa. Sama sekali tidak ada pengaruh positif, perubahan-perubahan berarti.
Dan ini yang pernah Nabi SAW wanti-wanti, warning. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Rasulullah SAW, ada beberapa versi riwayat dalam Sunan Tirmidzi ada dan yang lainnya. Nabi SAW itu pernah naik mimbar. Begitu naik mimbar, tiba-tiba beliau langsung bilang amin, amin, amin 3 kali. Amin, amin, amin. Amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, kabulkanlah. Lalu gak lama beliau turun dari mimbar, para sahabat bingung. Gak ada angin, gak ada apa kok, gak ada babi putih. Tiba-tiba Nabi mengatakan amin. Mereka penasaran, nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa? Apa yang kau aminkan itu? Kata Nabi, ja'ani Jibril. Tadi itu ada Jibril menemuiku. Lalu beliau menyampaikan, rahima anfum ri'in, sungguh rugi, celaka, binasa, rugi besar. Siapa? Dari 3 itu disebut salah satunya, man adraka Ramadan falam yughfar lah. Ada riwayat yang lain, man dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfar lah. Siapa itu? Yaitu orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, dipertemukan dengan Ramadan, dipanjangkan umurnya bertemu dengan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Ramadan hilang, cuman biasa aja, nggak dapat pengampunan. Padahal aslinya puasa itu mendapatkan pengampunan. Salat taraweh, qiyamul lail, pengampunan. Tapi dia nggak dapat pengampunan. Rupanya apa? Yaitu Ramadan seperti tanggalan biasa. Dia datang dan pergi tanpa meninggalkan makna yang berarti. Tidak membuat perbedaan dalam sholatnya, membaca Al-Qurannya, sedekahnya, perbuatan amal soleh yang lainnya, mulutnya, komentar-komentarnya, main medsosnya, itu juga masih saja negatif, banyak menyakiti orang dan seterusnya. Sehingga gak ada pengaruhnya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain mengingatkan kita, ketika kita berpuasa, jangan seperti orang yang kam min sha'im laisa lahu siyam ilal ju'al atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Rugi. Karena enggak dapat pahala. Sekedar menggugurkan kewajiban tapi kemudian enggak sempurna. Padahal ini bulan untuk menyempurnakan iman, takwa, amal soleh. Maka doa yang kedua ini penting. Tidak sekedar kita minta dipertemukan Ramadan, tapi ya Allah, jika engkau kehendaki, takdirkan aku bertemu dengan Ramadan, tolonglah aku, hantarkan Ramadan itu dalam kehidupanku, mudahkan aku untuk mengisinya dengan maksimal peningkatan iman, takwa, dan amal soleh. Wasallim li Ramadan. Bapak Ibu, ada seorang ulama tabi'in namanya Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah mengatakan, satu hal yang aku sedihkan adalah ketika matahari tenggelam, dia mengambil dariku sesuatu, tapi aku tidak pernah mengambil darinya sesuatu. Jadi tenggelam matahari, ia mengambil bagian dari hidupku, tapi aku tidak pernah mengambil darinya. Gak pernah memberikan manfaat, peningkatan ibadah seterusnya. Nah, kita berharap tidak seperti itu. Datang Ramadan, kemudian pergi, dia mengambil sebagian umur kita, mengambil sebagian waktu kita, tapi kemudian kita tidak mengambil keutamaan, keistimewaan yang ditawarkan dari Ramadan. Terakhir, wa taqabbal minhu wa tasallamhu minna mutaqabbala. Doa meminta, ya Allah, jika engkau perkenankan aku bertemu dengan Ramadan dan engkau bantu tolong aku untuk bisa memaksimalkan ibadah dan Ramadan hadir dalam seluruh sisi kehidupanku, terimalah semua amal ibadahku. Dan kita keluar Ramadan menjadi orang-orang yang fitri, bersih, suci, diampuni dosa, dan menjadi pribadi yang bertakwa. Dengan takwa itu insya Allah, Allah akan mudahkan kita masuk surga. Karena wa'iddat lil muttaqin, surga seluas langit dan bumi, kata Allah, dipersiapkan hanya orang bertakwa. Jadi sebenarnya, hakikatnya Allah perintahkan kita puasa Ramadan agar kita semuanya menjadi ahlul jannah. La'allakum tattaqun itu diantaranya adalah supaya kita menjadi ahli surga. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum tutup ada yang mau tanyakan? Kalau yang mau tanyakan.
Baik, kalau tidak ada kita akhiri. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat saya kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawqa kulli dhi ilmin alim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.